Alhamdulillah. Baik, teman-teman, kita mulai dulu kajian duha kita pada pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf yang audio dan videonya masih aktif, tolong dinonaktifkan dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Teman-teman majelis taklim pencinta sunnah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan teman-teman lain di luar majelis taklim pencinta sunnah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Lobi. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau bergabung dalam kajian. Mesti beli itu, mesti panggil tukang AC. Kamar mama AC-nya bocor. Dinikmati hati musoleha. Hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di dalam kajian rutin kita bersama Ustadz Susilo yang membahas dengan kitab Tauhid. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita kemudahan untuk sama-sama duduk di majelis ilmu ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali dulu taklim kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Mari sama-sama kita hadirkan hati kita, kita luruskan niat kita untuk sama-sama menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Susilo. Semoga dengan lurusnya niat kita, insya Allah Allah mudahkan kita menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Baik teman-teman, sekali lagi mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz. Hari ini masuk ke bab 62 ya Ustadz, larangan banyak usum. Insya Allah kita bahas tersebut. Ya, sedikit lagi ya Ustadz, tinggal kita sebentar lagi nanti kita bahas ya. Ya, nanti tolong direkomendasikan ya Ustadz. Apa kira-kira? Insya Allah nanti kita lihat kira-kira apa yang bisa kita sama-sama kaji ya, insya Allah. Ya, baik. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jamaah masjid taklim pencinta sunnah yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian kita yang kita masih membahas tentang kitab tauhid, dan kita telah masuk bab ke-62, larangan banyak bersumpah.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, larangan banyak bersumpah. Pada hakikatnya, sumpah itu ada yang baik, bahkan sumpah itu ada yang wajib, ada yang mubah, atau bahkan haram. Jadi pada hakikatnya sumpah itu mubah-mubah saja. Bisa baik, bisa buruk. Kalau baik berarti menjadi suatu kewajiban, ada pula yang buruk berarti menjadi sesuatu yang dilarang. Keburukan, dan itu haram hukumnya. Seperti apakah sumpah-sumpah yang dilarang tersebut, dan bagaimana di sini menyatakan bahwasanya larangan banyak bersumpah? Kenapa seseorang dilarang banyak bersumpah? Apakah makna sumpah itu? Yang akan kita uraikan adalah sebuah ayat Al-Quran di surat Al-Ma'idah, surat 5 ayat 89, di mana hanya dipetik di salah satu bagian ayatnya. Wahfadhu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpahmu. Apakah yang dimaksud menjaga sumpah? Insya Allah nanti kita akan uraikan. Lalu bagaimana larangan bersumpah tadi? Sumpah yang seperti apa yang dilarang? Insya Allah pun akan kita sama-sama uraikan. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, ketahuilah, sumpah secara makna, apa sih makna sumpah itu? Yang mudah dipahami itu begini. Ketika seseorang menekankan atau menegaskan atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama. Siapa? Nama yang diagungkan oleh orang yang bersumpah, si pelaku sumpah. Dan siapa nama yang diagungkan? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Jadi apa itu sumpah? Seseorang menegaskan, meneguhkan, atau menguatkan sesuatu kalimat, perkataan, pernyataan dengan diawali dengan menyebut nama yang diagungkannya. Dahulu orang-orang kafir Quraisy yang diagungkan itu siapa? Latta, Uzza, Hubbal, Manat. Maka mereka bersumpah bagaimana? Demi Latta, demi Uzza, demi Hubal, demi Manat. Dan orang-orang kafir zaman dahulu, orang-orang musyrik zaman dahulu, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, sudah terbiasa sumpah dengan itu. Kadang-kadang sumpahnya dengan nama yang diagungkan selain daripada Tuhan-Tuhan yang dijadikan berhala. Tetapi orang tua, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Demi bapakku, demi nenek moyangku. Maka segala sesuatu yang diagungkan, diletakkan di depan. Tujuannya agar apa? Orang yang berbicara diyakini pembicaraannya. Itulah makna dari sumpah. Tapi kalau kita merujuk kepada makna sumpah tadi, yakni apa? Menekankan sesuatu, menegaskan sesuatu, atau menguatkan sesuatu dengan menyebut nama yang diagungkan. Sekarang saya tanya, siapa nama yang paling diagungkan oleh umat Islam? Hanya satu, Allah. Berarti umat Islam tidak boleh bersumpah kecuali hanya menyebut nama yang paling agung dari seluruh nama di muka bumi. Siapa namanya itu? Allah. Sebab Allah lah yang memberi nama diri bahwa dirinya adalah Allah. Maka seseorang bersumpah, wallahi, tallahi, billahi. Maknanya sama, demi Allah. Wallahi, bukan wallahu, bukan. Wallaha, bukan. Kalau ibu, bapak bersumpah dengan nama wallahu, salah. Itu bukan sumpah. Itu apa namanya? Dan wallahu nurus samawati wal ard. Allah itu, dan Allah itu pemilik cahaya langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alimun bizati sudur. Dan Allah mengetahui yang ada dalam dada. Jadi kalau huruf wawu diletakkan di depan bukan sebagai qasam, sumpah, maka artinya adalah dan. Itu sama seperti kita ketika mengatakan inna, penegasan, innallaha, sesungguhnya Allah. Tetapi kalau sumpah bukan wallaha, wallahu, tidak.
tapi dengan menggunakan wallahi. Kenapa? Wawu di sini adalah wawu qasam. Billahi, ba di sini adalah ba qasam. Allahi, tak di sini adalah tak qasam. Qasam itu sumpah. Jadi huruf sumpah ada 3. Ada huruf wawu, ada huruf ba, ada huruf ta. Dan ketika menyertakan sumpah itu dengan nama Allah, maka di ujungnya harus dengan di kasrah. Tidak boleh dengan kata-kata wallahu atau wallaha. Itu maknanya bukan sumpah. Nggak ada makna. Itu hanya dan. Huruf wawu yang diletakkan di depan itu adalah wawu istiqnaf. Yakni wawu yang ditempatkan di permulaan kalimat. Maka maknanya apa? Dan seperti wawu athof. Wawu yang diletakkan di tengah untuk menyambung kata berikutnya. Jadi jangan salah, saudaraku sekalian. Kita bersumpah dengan wallahi, tallahi, billahi. Baik, sekarang kita akan uraikan dulu di dalam kitabnya. Mari kita sama-sama buka bab ke-62, larangan banyak bersumpah. Di sini penulis menyitir surat Al-Maidah ayat 89. Mari kita buka secara keseluruhan surat Al-Maidah ayat 89. Mari kita buka secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. La, tidak. Maksudnya apa? Allah tidak. Yu'akhidhukum, menghukum kamu. Dengan apa? Disebabkan apa? Billaghwi fi aimanikum. Disebabkan karena kamu bersumpah tetapi tidak dengan sengaja. Jadi kalau ada orang sumpah tidak sengaja, maka itu sumpahnya tidak akan dihukum. Apabila tidak terjadi atau melanggar, maka tidak dihukum. Seperti apa Ustaz? Insya Allah nanti kita akan uraikan. Saya asal bacakan dulu ayatnya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Allah sekali-kali tidak akan menghukum kamu atas sumpah-sumpah kamu yang kamu lakukan tidak dengan sengaja. Nanti sumpah tidak sengaja seperti apa? Kita akan bahas macam-macam sumpah. Nanti akan tahu mana yang sengaja, mana yang tidak sengaja. Walakin yu'akhidhukum. Akan tetapi Allah akan menghukum kamu. Bima aqadtumul aiman. Disebabkan karena sumpahmu yang kamu lakukan dengan sengaja. Fakafaratuhu, maka orang yang bersumpah dengan sengaja, kafarahnya bagi orang yang bersumpah dengan sengaja, tapi ternyata menyalahi sumpahnya, maka kafarahnya, dendanya adalah it'amu asyarati masakin, memberikan makan kepada 10 orang miskin. Min ausati, dari satu makanan, dari makanan matut imuna ahlikum, yang kamu biasakan beri makan kepada keluargamu. Jadi makanan yang setara, yang satu kualitas dengan makanan yang biasa dimakan oleh kita dan keluarga kita. Bukan kita makannya enak, tiba-tiba ngasih makan 10 orang miskin, kasih warteg. Bukan. Kalau makanan kita kualitasnya biasa, yang satu bungkus makan, sekali makan, katakanlah 50.000, dengan lauk yang lengkap, beli nasi padang senilai 50.000, lauk yang lengkap. Berikan kepada orang-orang miskin. Maka kalau seperti itu berarti makanan yang biasa kita makan oleh keluarga kita. Jika Anda mampu mau lebih lagi, yang lebih bagus lagi, au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka, yakni 10 orang miskin kamu kasih pakaian, lebih mahal daripada makanan. Katakanlah makanan paling mahal satu bungkus 50.000, 10 orang 500.000. Pakaian, jangan pakaian yang harganya 50.000, pakaian yang bagus yang biasa kita pakai. Yang harganya sejuta, 10 orang, 10 juta. Tapi belum tentu orang miskin dikasih pakaian mahal mau. Intinya di sini, kalau Anda ingin lebih bagus lagi, 10 pakaian. Jika Anda ingin lebih bagus lagi, au tahriru raqabah, memerdekakan budak. Kalau memerdekakan budak, nggak ada yang bermanfaat untuk orang miskin. Tetapi budak itu yang kemudian menjadi merdeka. Bagaimana jika tiga-tiganya tidak mampu? Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mampu untuk membayar kafarah tadi,
Ngasih makan orang miskin tidak mampu. Memberikan pakaian pada orang miskin apalagi. Memerdekakan budak bukan masalah tidak mampu. Sekarang tidak ada perbudakan karena tidak ada yang bisa dimerdekakan. Maka di situ adalah dengan cara berpuasa. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mampu membayar denda tadi, maka berpuasa 3 hari. Para ulama berbeda pendapat. Apakah 3 hari itu berturut-turut, 1, 2, 3 sekaligus diselesaikan? Apakah 3 hari itu boleh selang-seling? Yang penting 3 hari dalam rangka membayar kafarah. Sebagian ulama mengatakan yang paling rojih adalah 3 hari berturut-turut. Seperti pendapat Imam An-Nawawi. Pendapatnya Imam An-Nawawi mengatakan sebaiknya berturut-turut. Tapi jumhur ulama berpendapat, bahkan 4 mazhab berpendapat, tidak ada perintah berturut-turut. Sebab Allah tidak mengatakan muta'ammidan, berturut-turut dengan sengaja teruskan. Tetapi di sini adalah cukup thalathati ayyam, 3 hari. Berarti mau berturut-turut boleh, tidak berturut-turut pun boleh. Di ujung ayatnya Allah katakan, dzalika kafaratu aymanikum. Itulah denda daripada sumpahmu. Idza halaftum, jika kamu menyelisihi sumpahmu. Jika kamu menyelisihi sumpahmu, wahfadzu aimanakum, hendaklah kamu jaga sumpah-sumpahmu. Apakah yang dimaksud menjaga sumpah-sumpah di ayat ini? Ini yang sedang kita bahas. Inilah temanya, yakni wahfadzu aimanakum, hendaklah kamu jaga sumpah-sumpah kamu. Apa sih yang dimaksud jaga sumpah? Kita akan uraikan nanti insyaallah. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan lakum kepada kalian ayatihi, ayat-ayat Allah, yakni hukum-hukum Allah di dalam ayat ini berkaitan tentang sumpah, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kita akan uraikan saudaraku sekalian tentang makna daripada ayat ini dengan penjelasan-penjelasan. Sebelum saya akan uraikan makna daripada menjaga sumpah dan apakah itu model sumpah, macam sumpah yang nanti dibayar denda, lalu mana sumpah yang nggak perlu bayar denda, saya akan bacakan dulu beberapa hadis yang tercantum dalam kitab ini. Silakan, kita bisa lihat dalam kitab ini. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, menuturkan bahwasanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dalam hadis ini disebutkan, al-halifu mafaqatun lis-sil'ati mamhaqatun lil kasbi. Kata Rasulullah begini, sumpah itu dapat melariskan barang dagangan dan sumpah itu juga bisa menghapuskan berkah daripada usaha. Jadi dagangan laris dengan sumpah, tapi dengan sumpah itu pula bisa jadi yang namanya usaha nggak akan ada berkahnya. Apa contohnya? Orang bersumpah dalam berdagang, tetapi sumpahnya palsu. Bersumpah dalam berdagang, tetapi sumpahnya palsu. Demi Allah, modalnya sekian, saya nggak berkasih kalau nawarnya sekian. Contoh, ada orang jualan, lalu ditawar, Pak, berapa ini satu harganya 10.000. Jangan 10.000 kemahalan, saya beli banyak loh, saya beli 20. 7.500 ya, demi Allah. Modalnya aja belum cukup. Spontan dia katakan, demi Allah, modalnya belum cukup. Maka sumpah yang seperti itulah yang Allah benci. Karena dia banyak bersumpah, hanya untuk sekedar dagangan, 10.000, ditawar 7.500, lalu dia bersumpah. Bagaimana caranya? Maaf, belum dapat kalau 7.500. Kalau mau boleh 9.000. Kenapa masih dengan sumpah? Kecuali Anda betul-betul ditekan oleh orang yang nawar, 7.500. Nggak bisa, Pak, 9.000. 8.000, nggak bisa 9.000. Yaudah, 8.000. Mau nggak 8.000? Demi Allah, Pak, 8.000 itu modalnya aja belum cukup. Karena modalnya 8.500. Jadi tidak ada dusta. Halal. Kenapa dia sampai bersumpah? Karena lawan bicaranya, yaitu si pembeli, ngeyel, nawar, terus ditekan. Maka dalam hal Islam seperti itu, insya Allah, sumpah yang demikian tidak mengapa. Artinya, tidak sampai dia masuk kategori yang banyak bersumpah. Sebab apa? Terpaksa dia bersumpah karena orang yang sedang nawar itu keterlaluan.
Maka dalam hukum Islam yang seperti ini nggak termasuk dalam larangan yang banyak bersumpah. Yang tidak boleh adalah pedagang dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, penjualnya bersumpah, pembelinya bersumpah. Maka yang seperti ini tidak boleh kita banyak-banyak bersumpah. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam riwayat dari Salman Al-Farisi, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan yang nanti di yaumil akhir Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak menyucikan mereka. Walahum adzabun alim, yang mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Siapakah mereka itu? 1. Usaimitun zanin. Usaim itu artinya orang tua yang udah loyo. Orang tua beruban yang rambutnya udah putih semua. Berarti tenaganya udah sedikit. Nafsunya harusnya berkurang. Tapi naudzubillah di sini. Orang tua itu malah berzina. Maka orang tua itu tidak dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak disucikan oleh Allah dosa-dosanya. Karena dosa perzinahannya itu. Maka mereka tidak akan disucikan oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, wa'ailun mustakbirun. Orang yang miskin tetapi sombong. Orang miskin tetapi sombong. Maka ini pun dibenci oleh Allah. Udah miskin sombong, apa yang hendak Anda sombongkan? Maka ini pun dibenci oleh Allah. Kemudian yang ketiga, warajulun ja'alallah bidha'atahu. Seseorang yang dijadikan Allah sebagai sumpahnya, yakni dijadikannya Allah sebagai barang dagangan. Kenapa dikatakan barang dagangan? Subhanallah, sumpah itu dikatakan barang dagangan. Biasanya orang kalau dagang itu kan selalu menawar-nawarkan. Maksudnya orang yang selalu bersumpah dengan nama Allah, la yashtari illa biyaminihi. Sesungguhnya dia tidak membeli dan tidak pula menjual. Wala yabi'u illa biyaminihi. Tidak berjual, tidak membeli kecuali dengan sumpahnya. Jadi selalu menyebut nama Allah dalam berjualan, selalu menyebut nama Allah dalam keadaan membeli. Demi Allah, barang saya itu asli. Demi Allah, saya mau membeli sekarang. Demi Allah, jadi selalu menyebut nama Allah dalam jual beli. Orang seperti ini tidak diajak bicara oleh Allah. Tidak pula disucikan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka ringan dalam bersumpah. Maka alangkah baiknya tidak sampai kita sedikit-sedikit bersumpah. Sedikit-sedikit bersumpah. Karena itu tidak baik. Baik, mari Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita akan uraikan dulu tentang makna sumpah tadi. Karena tadi dikatakan, sumpah itu adalah kita menegaskan, menekankan, menguatkan sesuatu yang hendak kita bicarakan, agar lawan bicara kita yakin. Maka kita awali dengan menyebut nama yang agung, nama yang mulia dari segala nama-nama, yaitu dengan menyebut nama Allah. Maka tadi dengan billah, Allahi, billahi, wallahi. Oleh karena itu, di dalam sumpah itu terkandung keagungan. Seorang bersumpah itu sedang mengagungkan. Mengagungkan siapa? Nama yang disebut dalam sumpah itu. Wallahi, demi Allah, berarti sedang mengagungkan Allah. Billahi, demi Allah, berarti sedang mengagungkan Allah. Seakan-akan Allah yang begitu agung namanya dijadikan sebagai dagangan, taruhan, jaminan oleh orang yang bersumpah untuk menegaskan kepada lawan bicaranya bahwa yang saya katakan ini adalah benar. Jadi nggak main-main, saudaraku sekalian, sumpah itu. Seakan-akan apa? Mempertaruhkan nama Allah, nama yang begitu agung ditaruh oleh kita, dijadikan oleh kita sebagai apa? Taruhan, jaminan untuk meyakinkan lawan bicara kita bahwa supaya lawan bicara kita meyakini kita benar, sehingga kita bersumpah dengan nama Allah.
Maka jangan bermain-main dalam sumpah. Ketika Anda telah bersumpah, sesungguhnya Anda telah menyebut nama Allah. Secara tidak langsung Anda bersumpah kepada Allah. Jangan pernah khianati sumpah Anda. Maka jangan bermain-main dengan sumpah. Karena telah menegaskan, apa yang saya katakan itu dengan nama Allah. Anda harus percaya karena sudah disebut nama Allah. Oleh karena itu, terlarang seseorang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Haram. Seperti contoh tadi, di masa lalu, orang-orang jahiliyah ketika bersumpah menyebut dengan nama apa? Demi nama bapak-bapaknya, nama para berhalanya. Latta, Uzza, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka umat Islam tidak boleh bersumpah kecuali bersumpah dengan nama Allah. Ini tanamkan dulu. Nggak boleh dengan menyertakan demi Allah, demi Rasulullah, demi Bapakku, demi langit, demi bumi. Nggak boleh sama sekali. Tapi Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi langit, wassama, wal ard, demi langit, demi bumi, wal lail, wan nahar, demi malam, demi siang, wan nazi'at, demi kuda, wan nazi'at, demi kuda perang. Apa artinya dia? Wan nazi'at, demi malaikat-malaikat pencabut nyawa, wal 'adiyat, demi kuda perang. Allah bersumpah, bagi Allah terserah mau bersumpah dengan nama apapun. Terkadang Allah bersumpah dengan nama diri. Wa rabbika, demi Rabbmu. Menatakan dirinya, akulah Rabbmu. Allah bersumpah dengan nama apapun, terserah Allah. Tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan menyebut nama Allah. Tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Coba Ibu, mari kita buka di kitab Bulughul Maram. Silakan Ibu buka hadis nomor 1386. Hadis pertama bab tentang sumpah atau nazar. Silakan Ibu bisa baca 1386. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 1386. Ani bin Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu adraka Umar khatabi fi raqbi wa Umar yahlifu bi abi fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala innallaha yanhakum an tahlifu abaikum faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia bertemu Umar bin Khattab di satu kafilah, padahal Umar sedang bersumpah dengan nama bapaknya. Maka Rasulullah SAW seru mereka, ketahuilah bahwasanya Allah melarang kamu bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu. Oleh itu, barang siapa mau bersumpah, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah atau hendaklah ia diam. Muttafaqun alaih. Inilah Ibu. Sebelum Umar masuk Islam, kebiasaan orang-orang Quraisy jahiliyah itu bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka, karena bapak-bapak mereka itu nenek moyang mereka diagungkan. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat rumah Umar bin Khattab, annahu adraka Umar bin Khattab fi raqbin, bahwasanya Rasulullah SAW saat itu melihat Umar bin Khattab berada di satu kafilah, sedang berada di tengah-tengah mereka. Apa yang terjadi kemudian? Wa Umar yuhlifu bi abi. Tiba-tiba Umar bersumpah, tapi dengan menyebut nama bapaknya. Bi abik, dengan menyebut nama bapakku, dengan nama bapakku. Harusnya dengan demi Allah. Kemudian fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah panggil mereka semua. Umar dipanggil, para sahabat yang lain dipanggil. Maka Rasulullah bersabda, "Ala innallaha yanhakum an tukhlifu bil abikum." Ketahuilah, Allah telah melarang kamu bersumpah dengan menyebut nama-nama bapak-bapak kamu. Faman kana halifan, barang siapa yang mau bersumpah, falyahlif billah, hendaklah bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi, billahi, Allahi. Dah sampai sini. Itu aja. Sebut nama Allah.
Kalau kamu tidak mau menyebut nama Allah, auliyasmut, atau kamu diam, jangan bersumpah. Jadi apa hukumnya? Sumpah dengan menyebut nama selain Allah haram. Kenapa tadi? Sumpah itu adalah seseorang bertujuan meyakinkan lawan bicaranya bahwa apa yang disampaikan itu ditegaskan benar. Makanya disebut nama yang diagungkan. Satu-satunya nama yang agung dari seluruh nama yang agung adalah Allah. Karena Allah itulah nama diri yang disebut oleh Allah sendiri. Ibu lihat surat Toha, surat 20, ayat 14. Di dalam ayat itu Allah berfirman, Inna ni ana Allah. Sungguh aku ini, akulah Allah. Allah menyebut nama dirinya. Innani anallah. Sungguh, sesungguhnya aku ini Allah. Akulah Allah. Anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya aku. Fa'budni, maka beribadahlah kamu hanya kepadaku. Wa aqimil salata li zikri. Dan tegakkan salat, dirikan salat, sarana untuk mengingatku. Allah memberi nama dirinya. Allah itu nama pemberian Allah sendiri kepada dirinya. Maka nama yang paling agung ini, itulah yang berhak kita ucapkan dalam sumpah. Dan tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Bagaimana kalau menyejajarkan demi Allah, demi Rasulullah? Tidak ada makhluk yang sejajar dengan Khalik. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan menyejajarkan dengan makhluk, itu telah berdebat menjadi kesyirikan. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dan makhluknya, maka sesungguhnya dia telah berbuat syirik, kata Rasulullah. Artinya apa? Kalau bersumpah atas nama Allah, cukup Allah saja. Jangan disejajarkan. Banyak orang Islam sumpah kayaknya pengen top. Demi Allah, demi Rasulullah. Demi Allah, demi malaikat Jibril. Demi Allah, demi langit dan bumi. Haram perbuatan itu. Menyejajarkan Allah dengan sesuatu, dengan makhluk. Berarti apa itu namanya? Syaraka, menyekutukan. Maka orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dan selain Allah digandeng, maka perbuatan itu syirik. Ibu, silakan baca hadis berikutnya, 1387. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat illa bi Dawud wa Nasati an Abi Hurairah fu'a la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi andadi wala tahlifu billahi illa wa antum shadiqun. Pada satu riwayat bagi Dawud dan Nasai dan Abi Hurairah sebagai marfu, janganlah kamu bersumpah dengan nama bapak-bapak kamu, dan jangan dengan ibu-ibu kamu, dan jangan dengan apa-apa yang disekutukan dengan Allah. Dan janganlah kamu bersumpah dengan nama Allah, melainkan jika kamu di dalam keadaan benar. Di sini ada perintah. Dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, baik bapak kita, ibu kita, atau segala sesuatu yang disekutukan dengan Allah. Seandainya kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah sekalipun, benar, Anda bersumpah dengan menyebut nama Allah. Tapi tidak boleh sumpahmu untuk tujuan dusta. Sumpah itu hanya untuk satu, kebenaran. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis ini, La tahlifu bi abaikum. Jangan kamu bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapakmu. Wala bi ummahatikum. Jangan pula bersumpah dengan menyebut nama ibu-ibu kamu. Wala bil andad. Jangan dengan nama-nama tandingan Allah yang disekutukan dengan Allah. Siapapun. Artinya semua makhluk selain Allah. Wala tahlifu billah. Dan jangan pula kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Illa wa antum shadiqun. Kecuali ketika kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah, kamu bersumpah di atas kebenaran.
Kamu bersumpah di atas kebenaran. Maka apabila ada orang di atas kebenaran bersumpah dengan nama Allah, boleh. Tapi ada orang sembarangan bersumpah, gampang bersumpah, berarti mereka banyak bersumpah. Itulah yang dilarang oleh Allah. Apalagi bersumpah untuk kebatilan, untuk dosa-dosa. Maka haram hukumnya bersumpah dalam hal ini. Bahkan apabila dia sudah terlanjur bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan dosa, wajib dilanggar sumpahnya, dibatalkan sumpahnya, tapi harus membayar kafarah. Seperti tadi yang diuraikan di surat 5 ayat 89. Ayat 89. Baik, di sini apa kaitannya antara larangan banyak sumpah dengan tauhid kita? Kan ini kitab tauhid, ibu jamaah sekalian. Yakni memurnikan ibadah kita kepada Allah. Lalu apa kaitannya larangan banyak bersumpah dengan tauhid kita? Apakah kalau kita sudah banyak bersumpah kemudian menjadi rusak tauhidnya? Baik, mari kita uraikan. Larangan bersumpah dengan tauhid ada hubungannya karena sumpah itu adalah pengagungan kepada Allah. Maka seharusnya hamba itu lebih banyak mengagungkan kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, mengikuti syariatnya, bukan dengan banyak bersumpah. Kalau Anda sudah banyak bersumpah, seakan-akan nama Allah begitu murahnya, Anda gampang sebut. Dikit-dikit sumpah demi Allah, dikit-dikit demi Allah. Di mana keagungan Allah? Itulah kaitannya antara larangan banyak bersumpah dengan tauhid kita. Orang yang sedikit bersumpah menandakan tauhidnya mantap. Karena dia memuliakan dan mengagungkan nama Allah. Sehingga penyebutan nama Allah tidak sembarangan untuk ucapannya. Kecuali zikrullah, banyak-banyak nyebut nama Allah. Karena sedang memuji Allah dan mengagungkan Allah. Tapi kalau untuk bersumpah, biasanya sumpah itu untuk membela diri. Maka tadi, untuk menegaskan, untuk meyakinkan, untuk menguatkan, lawan bicara agar yakin. Maka kita menyebut nama yang kita cintai, nama yang mulia, nama yang agung. Satu-satunya nama yang paling mulia. Maka jangan sampai kita banyak-banyak bersumpah. Kecuali memang kita dibutuhkan untuk bersumpah. Sekarang kita akan uraikan. Bersumpah dilihat dari segi waktu ada dua. Yakni sumpah atas waktu yang telah lalu dan sumpah atas waktu yang akan datang. Nah, nanti sumpah atas waktu yang akan datang diantaranya adalah nazar. Nazar saya tidak bahas di sini, nanti bahasan tersendiri. Saya hanya bahas tentang sumpah saja dulu. Sumpah atas nama waktu yang telah berlalu. Contoh, ada seorang mengatakan, demi Allah, sepekan yang lalu saya sedang di luar kota. Sebut saja, saya sedang di Bandung, saya sedang di Surabaya, atau dimanapun. Maka orang yang bersumpah dengan nama Allah terhadap sesuatu yang telah lalu, ini nggak ada kaitannya dengan denda. Nggak ada kafarah baginya. Bagaimana kalau ternyata isi sumpahnya dusta? Nggak ada denda dia, tapi dia berdosa. Nggak ada denda, tapi dia berdosa. Apa contohnya? Contoh, seseorang tidak hadir dalam suatu kajian, misalkan, biasa hadir. Qadarullah, kajian hari itu, pekan itu nggak datang. Pekan berikutnya datang kajian. Ditanya oleh lawan bicara, tumben kamu pekan lalu nggak datang. Kemana? Biasanya rajin ngaji. Saya ke Surabaya. Yang benar. Kayaknya kemarin ada di rumah deh. Saya ke Surabaya, keluar kota. Sama keluarga. Ah, yang benar masa sih? Demi Allah, pekan lalu saya ke Surabaya. Beres. Maka sumpah ini tidak mengapa. Mubah. Kenapa? Karena lawan bicaranya desak terus. Tapi nggak perlu kita ngomong, demi Allah kemarin saya ke Surabaya. Nggak perlu.
Cukup kemarin pekan lalu saya keluar kota, saya ke Surabaya bersama keluarga. Titik. Nggak perlu dengan sumpah. Kecuali orang yang kita ajak bicara menekan kita, seakan kita salah, maka kita bersumpah, demi Allah pekan lalu kita ke Surabaya. Maka orang yang bersumpah seperti ini halal. Tidak termasuk banyak bersumpah dan dia tidak punya ada apa kafarat apa-apa. Karena memang benar sumpahnya. Akan tetapi terkadang orang bersumpah di waktu yang telah lalu, dia dusta. Bersumpah di waktu yang telah lalu, dia dusta. Maka bagaimana? Contoh. Ini biasanya orang, maaf, ini saya ilustrasikan, Afan. Orang ditagih utang. Bolak-balik di WA nggak dijawab, dipakai Instagram nggak bisa, di SMS nggak bisa, di telepon nggak, blank aja pokoknya. Kenapa? Karena dia nggak mau bayar, atau mungkin belum mampu bayar. Wallahu a'lam. Suatu ketika ketemu, pas tidak direncanakan, ketemu sama orang yang ngasih utang. Kamu kemana pekan lalu? Di telepon nggak jawab, di WA nggak jawab. Subhanallah, kamu kan janji bayar utang pekan lalu. Kenapa kamu nggak jawab? Kenapa kamu nggak balas? Kenapa nggak? Demi Allah, pekan lalu saya ke kota, keluar kota. Demi Allah, pekan lalu saya sedang di luar kota. Padahal dia lagi ngumpet di kamar. Kenapa? Karena takut tiba. Kalau dijawab berarti akan ditagih. Maka orang ini bersumpah. Sudah sumpahnya dengan nemu nama Allah, isi sumpahnya dusta. Padahal dia tidak keluar kota. Maka sumpah atas nama waktu yang telah lalu ini, dia tidak bayar kafarah, tapi dia berdosa atas nama Allah. Menyebut nama Allah, tetapi isinya dusta. Bagaimana tadi di kitab Bulughul Maram, hadis yang nomor 1387. Apa pesan Rasulullah? Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun. Jangan kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah, kecuali kamu benar. Orang yang pertama tadi, demi Allah saya keluar kota. Benar. Orang yang kedua, demi Allah pekan lalu saya keluar kota. Anda dusta. Maka di sini Anda berdosa. Anda berdosa. Akan tetapi, jika bersumpah atas nama waktu yang telah lalu, kemudian kita tidak berdusta dan benar, tidak ada masalah. Jadi di sini yang pertama adalah bersumpah dengan waktu yang telah berlalu. Maka sumpah ini apabila dia benar, jujur, sumpahnya hak. Apabila dia dusta, maka termasuk kategori banyak bersumpah. Ini yang Allah benci. Maka orang itu telah berbuat dosa. Apakah bayar kafarah seperti surat 5 ayat 89? Tidak. Tapi dia wajib bertobat. Karena telah berkata dusta. Bahkan bersumpah dengan menyebut nama Allah yang isi sumpahnya dusta. Yang kedua, yakni bersumpah terhadap waktu yang akan datang. Inilah yang terkait dengan denda. Bersumpah atas waktu yang akan datang. Maka inilah yang terkait dengan denda. Contoh. Demi Allah, pekan depan saya akan hadir dalam pengajian. Demi Allah, pekan depan saya akan hadir di pengajian. Maka di saat itu dia telah bersumpah. Apakah ini nazar? Bukan. Boleh dikatakan nazar, tapi nazar yang sifatnya bukan mu'allaq. Saya tidak akan membahas nazar, saya akan bahas sumpah dulu di sini supaya tidak rancu, nanti nazar saya bahas tersendiri. Dia bersumpah, demi Allah, nanti saya datang di pengajian pekan depan. Jadi di waktu yang akan datang, dia akan datang dalam kajian. Qadarullah, saatnya dia harus datang ke kajian. Aduh, rasanya malas. Aduh, hujan lagi. Aduh, ini lagi. Aduh, badan pegel lagi. Padahal dia mampu datang, tapi tidak mampu datang. Berarti dia dusta atas sumpah yang telah dia lakukan di sepekan yang sebelumnya.
Tadi kata-katanya, demi Allah pekan depan saya datang ke pengajian. Ternyata dia tidak datang ke pengajian. Padahal saat itu dia mampu untuk datang. Hanya situasinya tidak memungkinkan. Dia malas. Padahal bisa. Dia punya mobil. Dia badannya sehat. Cuma lagi malas saja. Maka di saat seperti ini, dia telah membatalkan sumpahnya. Dia membatalkan janjinya sendiri. Maka dia wajib membayar kafarah. Maka dia wajib membayar kafarah. Ternyata dia tidak datang ke kajian. Apapun alasannya. Maka orang yang seperti ini dia bersumpah, apakah ini masuk kategori banyak bersumpah? Jika dia menepati sumpahnya itu tidak termasuk yang banyak bersumpah. Tapi jika dia terbiasa dengan sumpah, lalu dia nggak penuhi sumpahnya di berikutnya, maka orang ini masuk kategori banyak bersumpah. Pendusta. Menyebut nama Allah tapi tidak ditegakkan. Karena perintahnya tadi. Jangan kamu bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kecuali kamu dalam keadaan benar. Kalau tidak benar, Anda salah, Anda dosa. Menutup dosa sumpahnya tidak cukup dengan tobat. Bayar kafarah. Karena Anda telah bersumpah dengan sengaja. Demi Allah pekan depan saya datang ke kajian. Sudah menyengaja, meniatkan. Artinya apa saudaraku sekalian? Berhati-hatilah dengan ucapan lisan kita. Jangan asal kita bersumpah. Jangan mudah kita bersumpah. Lalu bagaimana agar kita bersumpah tapi tidak termasuk yang dusta? Dan apabila nggak datang, tadi ternyata hujan. Subhanallah, banyak ini, agak sedikit malas, nggak jadi datanglah karena hujan ini. Anda tidak berdosa ketika di pekan yang lalu Anda tidak mengatakan demi Allah. Tapi apa yang dikatakan? Coba Ibu buka di Bulughul Maram nomor 1390. Bulughul Maram nomor 1390. Seribu 1390 ya Ustadz. Betul, 1390. Bismillahirrahmanirrahim. Am abdi rahmani benis samurata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza halafta ala yamini fa ra'aita ghairaha khairu minha fakafir an yaminika wa anta alladhi huwa khair. Muttafaqun alaih. Dari Abdurrahman bin Samurah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan apabila engkau bersumpah atas sesuatu perkara, lalu engkau lihat ada yang lebih baik daripadanya, hendaklah engkau bayar kafarat buat sumpahmu, dan engkau kerjakan apa yang lebih baik. Afwan, saya salah ngasih nomor hadis. Ini untuk bahasan yang setelah ini. Apa nomor 91-nya umum? Gak apa-apa. Nomor 91-nya. Nomor 91-nya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man khalafa ala yamini faqala, insya Allah fala hifta alaihi. Rawahul Ahmad wal Arba'ah. Wa sahahu bin Hibban. Dari Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu perkara, tetapi ia berkata insya Allah, maka tidak ada denda atasnya atau jika tidak ia sempurnakan. Jadi kalimat yang paling baik apa? Demi Allah atau insya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Setiap kita berjanji kepada siapapun, diingatkan, besok jangan lupa ya, selalu katakan insya Allah. Insya Allah. Itu yang paling baik. Maka hadis ini dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa ala yamini, siapa yang bersumpah atas suatu perkaranya,
Faqal, lalu dia berkata, insya Allah, sumpahnya bukan dengan wallahi, billahi, tallahi, tapi insya Allah, fala hibta alaihi. Maka apabila ternyata orang itu tidak mampu menjalankan apa yang telah dia janjikan di waktu yang akan datang tadi, sepekan lalu dia mengatakan, insya Allah saya akan datang kajian pekan depan. Ternyata nggak datang. Kalau betul-betul nggak datang itu karena syar'i alasannya, tidak ada dosa dan tidak ada kafarah apa-apa. Tapi ketika dia katakan, demi Allah saya akan datang, dia mengkhianati padahal mampu datang, nggak datang, maka dia dosa dan wajib bertobat serta membayar kafarah. Tapi apabila dia mengatakan insya Allah, maka tidak ada dosa. Apabila dia terhalang lantaran syar'i. Tapi apabila tidak syar'i halangannya, kemudian malas, dia berdosa karena telah bermudah-mudah menyebut nama Allah. Meskipun dengan kata-kata insya Allah. Apakah perlu bayar kafarat? Tidak. Tapi kalau sudah demi Allah, lalu dia nggak datang karena malas, maka dia dosa, dia wajib bertobat dan bayar kafarah. Demi Allah saya datang, ternyata dia nggak datang, alasannya syar'i karena sakit, tetap dia wajib bayar denda, tapi tidak berdosa karena Allah yang menghalangi dia. Jadi intinya, kapan seseorang wajib membayar denda? Apabila orang tersebut bersumpah untuk waktu yang akan datang. Bersumpah untuk waktu yang akan datang. Tetapi terkadang seseorang bersumpah atas nama waktu yang akan datang. Bukan karena dirinya bersumpah untuk dirinya, tapi bersumpah atas keadaan temannya. Apa maksudnya? Contoh. Saya punya teman namanya Fulan. Fulan itu orang yang kalau janji nggak pernah khianat. Janjinya bagus, amanah, orangnya nggak pernah dusta. Si Fulan itu sudah biasa kajian dengan kita. Dan teman dekat saya. Dengan semua jamaah semuanya dekat. Si Fulan berkata kepada saya, insya Allah, pekan depan saya hadir. Nggak usah diingatkan saya, insya Allah saya hadir. Dia mengatakan, insya Allah saya hadir. Gak ada masalah kan? Nah, saya sebagai teman dekatnya, yakin apabila si Fulan ini sudah mengatakan insya Allah, gak pernah mengingkari. Selalu tepat. Suatu ketika, saya ketemu dengan kawan yang lain. Lalu kawan-kawan yang lain datang ngomong sama saya, gimana Fulan, besok datang kan? Saya katakan, insya Allah dia sudah berjanji dengan saya. Insya Allah dia sudah berjanji dengan saya. Dia akan hadir. Nah, lalu malamnya ketemu lagi dengan kawan yang lain. Yang benar, kamu jangan insya Allah. Dia Fulan hadirkan. Demi Allah, Fulan sudah berjanji sama saya. Dia akan hadir. Akhirnya saya katakan, demi Allah, Fulan akan hadir. Kenapa saya katakan itu? Zon saya. Keyakinan saya terhadap si Fulan yang tidak pernah khianat. Sehingga saya berani mengatakan, demi Allah, besok Fulan hadir. Berarti akan datang. Ternyata qadarullah si Fulan besok nggak hadir. Apakah saya bersalah? Apakah saya berdosa telah mengucapkan demi Allah? Tidak. Kenapa? Karena saya bersumpah bukan untuk diri saya. Saya bersumpah untuk menegaskan keberadaan si Fulan. Dan saya, keyakinan saya, Fulan itu orangnya nggak pernah khianat. Selama ini nggak pernah. Kalau dia berjanji dengan insya Allah hadir. Qadarullah hari ini dia nggak hadir. Padahal kemarin saya katakan demi Allah besok Fulan hadir. Karena keyakinan saya akan si Fulan. Begitu ditanya kemarin antum kenapa nggak datang? Qadarullah wa masya'al. Saya tiba-tiba nggak enak badan. Qadarullah tiba-tiba anak saya sakit. Saya harus bawa ke rumah sakit. Alasannya syar'i. Maka saya tidak berdosa dan saya tidak perlu membayar kafarah. Apakah saya dalam bersumpah ini banyak bersumpah? Tidak. Karena tekanan dari orang lain. Jadi intinya saudaraku sekalian, seseorang dinyatakan banyak bersumpah jika dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Mau ngomong ini sumpah, janji itu sumpah, gampang bersumpah dan sering khianat.
maka orang itu tidak mengagungkan nama Allah. Maka yang seperti itu jauhi, jangan kita lakukan. Wallahualam, kita lanjutkan. Yang terkena sumpah kafarah tadi sudah jelas, apa-apa yang kita sumpahkan untuk waktu yang akan datang. Tapi dilanggar, maka bayar kafarah. Tadi ingat kafarohnya sudah kita bahas. Yakni 1, memberi makan kepada 10 orang miskin, makanan yang biasa kita makan. Pilihan kedua, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Pilihan ketiga, memerdekakan budak. Seandainya 3-3 ini kita tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Mau berturut-turut boleh, tidak berturut-turut tidak mengapa. Sekarang, di sini ada perintah larangan banyak bersumpah. Lalu yang dibahas di sini adalah wahfadzu aimanakum. Jagalah sumpah-sumpahmu, peliharalah sumpah-sumpahmu. Apakah yang dimaksud memelihara sumpah? Ini yang saya sampaikan dari di depan. Apakah yang dimaksud memelihara sumpah itu? Ada 4 makna yang terkandung di dalam memelihara sumpah. Yang Allah perintahkan tadi di ujung ayat surat 5 ayat 89. Wahfadzu aimanakum, dan jagalah, peliharalah sumpah-sumpahmu. Ada kandungan, 4 makna kandungan yang terpetik dari kandungan peliharalah sumpah-sumpahmu. Kandungan yang pertama, sesuai dengan tema kajian kita, jangan banyak bersumpah. Itu makna kandungan yang pertama. Jagalah sumpah-sumpahmu, maksudnya adalah jangan kamu banyak bersumpah. Karena kalau kamu banyak bersumpah, nggak menjaga lisanmu dari mengagungkan nama Allah. Makanya kalau toh kita harus bersumpah, bukan dengan banyaknya bersumpah, lalu seakan-akan ngobrol sumpah, tapi saya bersumpah demi kebenaran. Kemudian yang kedua, kandungan yang kedua, kalau sudah bersumpah, sudah terlanjur bersumpah untuk yang akan datang, jangan dilanggar. Kenapa? Jika dia melanggar, maka dia berbuat dosa. Jika dia dilanggar, maka dia telah berbuat dosa. Apakah melanggarnya itu dengan sengaja atau tidak dengan sengaja? Contoh, demi Allah, besok saya datang ke kajian. Sumpah kan? Tiba-tiba dia nggak datang ke kajian. Kenapa? Karena dia malas. Tiba-tiba ada urusan yang duniawi yang lebih dia cintai. Diajak temannya untuk pergi keluar kota misalkan. Dia milih mengikuti teman bukan untuk ngaji. Padahal dia sudah bersumpah. Maka dia membatalkan sumpahnya dengan sengaja. Dia berdosa, wajib bertobat, plus membayar denda. Bagaimana jika dia bersumpah kemudian dia tidak bisa memenuhi, bukan karena sengaja. Demi Allah, saya besok datang kajian. Qadarullah besok sudah mau datang ke kajian, tiba-tiba motor yang dia mau dikendari banyak gembes. Muter-muter cari tambal ban nggak ketemu. Akhirnya jauh, akhirnya kajian sudah selesai. Dia nggak datang ke kajian. Berarti dia tidak datang karena alasan syar'i. Dosa tidak. Tapi karena dia telah terlanjur bersumpah, wajib bayar denda. Bedanya dengan yang pertama apa? Yang pertama dia bersumpah, sengaja membatalkan. Dia berdosa, wajib bertobat, wajib bayar denda. Sebagai kafaroh sumpahnya. Karena dia sudah sumpah dengan sengaja. Tapi dia bersumpah dengan sengaja. Dia tidak sengaja meninggalkan. Tapi terhalang alasan syar'i. Dia tidak berdosa karena dia tidak menyengaja. Akan tetapi dia tidak menjalankan sumpahnya. Maka dia wajib membayar kafaroh. Tetapi bukan karena dosa melanggar sumpah. Karena dia tidak melanggar. Tapi qadarullah alasan syar'i tidak mampu memenuhi sumpahnya. Timbul yang ketiga. Maaf, dari uraian kedua. Tentang dia sudah bersumpah tapi tidak menjalankan. Gimana orang yang bersumpah tapi kemudian ingin menjalankan? Kalau sumpahnya itu dalam hal keburukan, dalam hal kemaksiatan, dalam hal perbuatan dosa, bahkan wajib dia membatalkan sumpahnya. Membatalkan itu justru dapat pahala, wajib.
tetapi dia tetap wajib membayar kafaroh. Apa itu? Tadi sudah dibaca di nomor 1390. Disebutkan bahwasanya wa idza halafta 'ala yamin, apabila kamu telah sumpah atas suatu perkara, fara'aita ghairaha khairan, ternyata kamu lihat ada yang lebih baik dari sumpahmu itu, minha, daripada yang telah kamu sumpahkan, maka fakafir an yaminik, kamu batalkan sumpahmu itu, wa anti, dan kemudian alladzi huwa khair, kalau kamu lihat sesuatu yang lebih baik. Dengan cara apa? Kamu bayar kafaroh. Contoh. Ada orang lagi kesal. Si fulan kesal banget sama si dia. Si dia itu siapa? Keluarganya, anggota keluarganya. Atau orang yang punya hubungan darah dengan dia. Lalu dia mengatakan, demi Allah, saya nggak bakal mau ngomong sama dia lagi. Demi Allah, saya nggak bakal mau lihat mukanya dia lagi. Sumpah ini. Maka orang yang bersumpah seperti itu karena keadaan sebel sama orang lain, tidak boleh dia memenuhi sumpahnya. Tidak boleh dia memenuhi sumpahnya. Kenapa? Sumpahnya itu kemaksiatan. Sumpahnya itu menyalahi perintah Allah. Sumpahnya itu menyalahi perintah. Kenapa? Silaturahim itu kan wajib. Anda memutus silaturahim, nggak ngomong sama dia lagi, nggak mau lihat dia lagi. Maka yang seperti ini dia wajib membayar kafaroh. Dan jangan menjalankan sumpahnya. Bukankah muslim dengan muslim itu tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari? Gimana kalau sumpahnya? Demi Allah, selama sepekan saya nggak mau tegur sapa dengan dia. Ketemu saya nggak bakal nengok sama dia. Saya nggak bakal nyapa dia. Saya nggak bakal mengucapin salam. Pokoknya saya putus silaturahim selama 1 pekan. Rasul katakan berapa? 3 hari. Anda janji berapa? Sepekan. Anda dosa. Wajib digugurkan sumpah Anda. Lalu bagaimana? Coba Ibu. Tadi nomor 1390 sudah dibaca. Lalu 90A-nya. Nggak cukup hanya sekedar menggugurkan, tapi ada sanksi di sana. Silakan Ibu baca. 1390 yang A ya Ustadz. Yang A-nya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lahdim lidhu khari. Fangtil ladhi wa khairu wa kafir an ya inik. Wa fi riwayati di Abi Dawud. Fakafir an yaminika thumma angtil ladhi wa khair wa isnadu huma sahih. Pada satu lafaz bagi Bukhari, kerjakan apa yang lebih baik dan bayar kafarah sumpahnya. Dan pada satu riwayat bagi Abi Daud, maka bayarlah kafarah sumpahmu dan kerjakanlah apa yang lebih baik, dan isnad kedua-duanya syahih. Jadi apa maksudnya? Demi Allah, sepekan saya nggak mau lagi silaturahim dengan dia. Demi Allah, saya nggak mau lihat lagi mukanya dia. Demi Allah, saya nggak mau tegur sapa dengan dia. Dia bersumpah untuk maksiat, perbuatan dosa, memutus silaturahim. Maka sumpahnya wajib dicabut, tapi karena sumpah itu dilakukan untuk masa depan, berarti wajib bayar kafarah. Dia berdosa dengan sumpah itu, dia wajib bertobat, dan jangan menjalankan sumpahnya. Kamu katanya tidak mau selama sepekan, mau ketegur sapa. Baru 2 hari tegur sapa. Iya, saya sadar ternyata dosa. Nggak boleh bersumpah untuk memutus silaturahim. Makanya saya bertobat kepada Allah dan saya membayar kafarah. Salah satu dari 3 pilihannya tadi. Mau memberi makanan 10 orang miskin, ngasih pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Karena memerdekakan budak nggak ada, Anda nggak mampu yang 2 pertama, lalu Anda ingin dengan puasa. Silahkan. Jadi intinya di sini, seseorang yang bersumpah, yang akan datang akan dia lakukan. Ternyata sumpahnya itu baik, maka wajib dijalankan. Jika tidak dijalankan, wajib membayar kafarah. Jika tidak dijalankan dengan sengaja, dia berdosa, harus bertobat pula. Kalau tidak dijalankan karena syar'i, tidak perlu dengan dia bertobat. Karena dia tidak salah, hanya salahnya dia telah bersumpah. Bagaimana cara menggugur dosa sumpahnya? Bayar kafarah. Tapi apabila seseorang telah bersumpah,
kemudian sumpahnya itu mengandung kemaksiatan, mengandung dosa-dosa, mengandung keburukan, maka keburukan itu jangan dijalankan, tetapi batalkan keburukan. Karena Anda sudah keburu bersumpah, maka batalkan sumpahnya dan kerjakan yang lebih baik, yakni tetap silaturahim dan membayar kafaroh sumpah. Membayar kafaroh sumpah. Inilah yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Tentu saja yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah firmankan tadi di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Sedikit lagi tadi diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Silakan lihat di halaman 188. Khairu ummati qarni, sebaik-baik umatku adalah kurunku. Kurunku itu maksudnya para sahabat. Lalu siapa lagi? Summal ladzina yalunahum. Kemudian setelah sahabat, tabi'i. Summal ladzi yalunahum. Kemudian setelah tabi'i, tabi'ut tabi'i. Generasi ketiga. Generasi yang ketemu Rasul namanya sahabat. Generasi yang nggak ketemu sahabat tapi yang nggak ketemu Rasul tapi ketemu sahabat namanya tabi'i, generasi kedua. Generasi yang nggak ketemu sahabat tapi ketemu dengan tabi'i namanya tabi'ut tabi'i. Rasul menyebutkan 3. Khairukum qarni, sebaik-baik umat adalah kurunku, masaku, yakni generasi sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian apa? Setelah sahabat, yakni tabi'i. Summa yalunahum, kemudian setelah sahabat dari sahabatnya sahabat, dari tabi'i, dari sahabatnya tabi'i, berarti tabi'ut tabi'i. Qala Imran yang yakni Imran bin Husain yang menyampaikan hadis ini berkata, fala adri adzakara ba'da qarnihi marratain aw thalathan. Aku tidak ingat apakah yang disebutkan Rasul itu generasi setelah sahabat itu 2 kali atau 3. Ternyata yang disebut tadi 2 kan? Summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. 2. Imran bin Husain ragu. Yang disebut Rasul itu 2 atau 3. Kalau 3 berarti summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Berarti sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'i, tabi'ut tabi'i. Ada 3 generasi setelah sahabat. Maka Imran bin Husain lupa menyebutkan. Kemudian summa ba'dakum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Nanti setelah generasi tabi'ut tabi'i tadi akan ada suatu kaum di mana kaum itu dikatakan di sini orang-orang yang memberikan persaksian tetapi mereka tidak mau bersaksi. Orang-orang yang bersaksi, mau bersaksi tapi tidak mau, atau memberikan persaksian tapi persaksiannya tidak benar. Wa yakhununa wa la yu'tamun, dan mereka adalah orang-orang yang berkhianat padahal sudah dipercaya. Dipercaya tapi tidak mau dipercaya dengan baik. Artinya apa? Khianat. Wa yanzuruna wa la yu'fun, dan mereka adalah orang-orang yang bernazar tapi tidak menunaikan nazarnya. Wa yadharu fihim simna, dan orang yang seperti itu adalah orang yang tubuhnya gemuk-gemuk. Maksudnya adalah orang yang hanya mikirin makan dunia dan dunia. Itulah orang-orang yang buruk di kalangan para umat, yakni generasi setelah tabi'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, generasi ketiga setelah sahabat. Juga diriwayatkan pula dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah kurunku, yakni para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka, setelah sahabat. Summal ladzina yalunahum, setelah tabi'i. Jadi tabi'i, kemudian tabi'ut tabi'i. Sampai di sini Rasulullah mengatakan, ternyata 2, berarti hanya tabi'i dan tabi'ut tabi'i. Summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatah. Lalu ternyata apa yang terjadi? Kemudian yang berikutnya, setelah itu akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Apa maksudnya? Kesaksian mendahului sumpah, sumpah mendahului kesaksian. Kadang ada orang belum diminta jadi saksi, sudah jadi saksi. Saksi itu harus disumpah lebih dulu. Harusnya apa? Anda bersaksi setelah Anda diminta sumpah untuk jadi saksi. Tapi ternyata belum disumpah jadi saksi, sudah bersaksi.
Ya kalau benar. Atau tuh yang kedua, dia bersumpah sebelum bersaksi. Dia nggak diminta jadi saksi, tapi dia bersumpah demi Allah begini. Artinya apa? Orang yang boleh bersumpah dan bersaksi adalah orang yang telah ditetapkan untuk menjadi saksi. Maka bersumpah lebih dulu, kemudian bersaksi. Jangan Anda bersaksi sebelum Anda disumpah. Dan jangan Anda bersumpah ketika Anda tidak diberi menjadi saksi. Itulah dia yang disampaikan di dalam hadis-hadis ini. Dan subhanallah saudaraku sekalian, memang betapa banyak orang-orang yang ternyata dia bersumpah dan banyak bersumpah. Qadarullah tadi tentang makna kandungan pelihara sumpah-sumpah baru kedua ya. Yakni apa? Jangan memperbanyak sumpah. Yang kedua, kalau sudah bersumpah maka jangan dilanggar. Maka kalau dilanggar tadi sudah diuraikan, masih ada 3 lagi, masih ada 2 lagi. 3 dan 4 dan 1 nanti tentang nazar secara khusus. Sepertinya bab ini pendek di sini, tapi kita butuh penjelasan yang panjang. Insya Allah, Ibu jamaah sekalian pencinta sunnah, kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang. Kita masih melanjutkan larangan banyak bersumpah. Yani bab 62 kita masih lanjutkan insya Allah. Karena waktu juga, jadi sisa waktu kita jadikan untuk bertanya jawab. Silakan saya kembalikan kepada admin. Baik Ustaz, Alhamdulillah Rabbil Alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Masya Allah, tabarakallah. Pelajaran hari ini ringan tapi ternyata Masya Allah ya Ustaz. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Sebentar ya, yang apa namanya, yang resen. Oh, dari Ibu Yulma Ustaz, resen. Silakan Ibu yang resen. Ibu Yulma bisa diaktifkan audionya? Silakan ya. Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya. Mungkin ini agak menyimpang, tapi ada dikit-dikit ininya, Ustadz. Jadi kalau misalnya kita berjanji dalam hati gitu, nggak diucapkan, kita ingin memberikan suatu barang ke si A misalnya. Terus tiba-tiba karena satu hal tidak jadi, tidak jadinya bukan kita sengaja gitu. Misalnya karena suatu hal lah gitu. Akhirnya kita belum sempat memberikan barang itu ke si A. Nah, terus kita kasihkan barang itu ke si B gitu. Nah, itu apakah kita masih punya hutang sama si apa? Gimana tuh Ustadz? Gimana penjelasannya? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang Ibu tanyakan itu sebetulnya nazar. Itulah bedanya nazar dengan janji. Kalau janji tidak ada kaitannya dengan orang lain. Nggak ada keuntungan apapun dengan orang lain. Seperti yang sudah kita uraikan tadi di depan. Nggak ada keuntungan orang lain. Tapi kalau ini ada kaitan. Saya akan memberikan barang ini kepada si A. Tapi tidak terucap dalam hati. Ketahuilah, yang namanya janji, aiman, baik itu janji terhadap Allah dengan kata-kata demi Allah, billahi, wallahi, tallahi tadi, itu tidak cukup dalam hati. Janji itu bil lisan, bil qaul, terucap. Termasuk diantaranya nazar, tidak dikatakan nazar kalau belum terucap. Nazar itu harus bil qaul, terucap. Apakah orang yang kita janjikan itu dengar atau tidak? Contoh tadi Ibu bertanya, saya berkata dalam diri saya, demi Allah nanti saya akan berikan barang itu kepada si A. Itu sudah nazar kalau terucap. Meskipun si A nggak dengar, Allah dengar. Tapi kalau baru lintasan hati, saya akan berikan barang itu ke si A, itu bukan nazar dan itu bukan termasuk janji. Andai kata ternyata tidak terpenuhi, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Beristighfar saja karena tidak menjadi memberikan kepada si A. Ternyata qadarullah ibu melihat si B lebih butuh, kasih ke si B. Tidak ada masalah. A nggak dikasih, nggak apa-apa. Atau A nanti dikasih sesuatu yang nilainya beda, lebih kecil. Nggak ada masalah. Tapi intinya sesuatu yang belum terucap, masih dalam hati, insya Allah nggak masalah. Karena ini pertanyaannya kaitannya dengan janji berkaitan nadar, insya Allah nanti Ibu kita akan bahas di bulan depan. Itu kaitan dengan nadar itu ada tersendiri lagi nanti, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Ya, kira khair, Ustaz.
Baik, Bu Yulma insya Allah sudah paham ya. Ustadz, ini ada pertanyaan melalui chat. Saya bacakan ya Ustadz. Silakan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sering dengar orang bersumpah untuk meyakinkan orang lain dengan kata-kata misalnya, sumpah saya tidak tahu, atau yakin aku nggak tahu, atau untuk bercanda. Sumpah kamu makin cantik. Bagaimana itu Ustadz? Apakah termasuk sumpah yang dilarang? Jazakallahu khair. Ibu, bersumpah itu bukan swear, sumpah, bukan. Itu kata-kata sumpah. Tapi kalimat sumpah itu billah. Bahasa Arabnya itu yamin atau halafa. Itu namanya bersumpah. Jadi kalau sumpah makin cantik kamu, sumpah kamu tuh makin hebat, sumpah kamu tuh pinter. Maaf, kata-kata itu tidak sampai kepada sumpah, tetapi melampaui batas. Ngapain pakai sumpah-sumpah? Jadi, apakah itu masuk kategori sumpah? Bukan. Sumpah itu cuma satu. Billah, wallah, tallahi, billahi, wallahi. Itu sumpah. Tapi kalau ucapan kita ngomong sumpah kamu tuh makin cakep, sumpah kamu tuh makin sumpah kamu tuh orang baik, maka itu bukan sumpah, itu ucapan Anda menekankan bahwa dia seperti itu. Tapi maaf, nanti Allah akan menilai, kamu ngomong gitu dalam rangka apa? Memuji berlebihan, Anda dosa. Kasihan yang dipuji. Nanti boleh jadi dia akan menjadi riya. Tapi Anda memuji berlebihan, ternyata ada tujuan, ada udang di balik rempeyek misalkan. Karena menginginkan sesuatu, ini sudah lain perkara. Dosa Anda adalah karena Anda memuji orang untuk mendapatkan sesuatu. Maka kalau kata-kata sumpah kamu begini, sumpah itu bukan sumpah. Jadi yang dimaksud sumpah itu adalah dengan menyebut kalimat billahi, wallahi, tallahi. Itu dia sumpah. Jangan salah ya, billahi, wallahi, tallahi. 3 huruf sumpah itu. Yakni huruf ba, huruf wawu, huruf ta. Adapun kalau kita menyebutkannya wallahu, wallaha, maka itu bukan sumpah. Itu wawunya adalah huruf di depan. Apa namanya? Huruf isti'naf. Yakni kalimat yang didahului dengan kata wawu. Itu hanya menyebutkan dan. Wallahu nurus samawati wal ard, dan Allah pemilik cahaya yang ada di langit dan di bumi. Cuma menyatakan itu, tidak ada sumpah sama sekali. Wallahu alimun bidzati sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Bukan demi Allah mengetahui yang dalam dada, tidak. Kenapa? Karena kalimat sumpah itu huruf akhirnya harus dengan dijahr, yakni dengan kalimat kasrah. Wallahi, tallahi, billahi, wallahu a'lam. Demikian Umu. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz di kolom chat. Yang kedua dari Umu Emi. Bismillah, mohon bertanya Pak Ustadz, kalau ada seseorang yang ingin sekali membatalkan sumpah, bagaimana Ustadz caranya? Bagaimana supaya Allah memaafkan orang tersebut? Tadi bertobat dan membayar kafarah. Apapun sumpahnya, bertobat dan membayar kafarah. Oleh karena itulah Allah melalui Rasulnya melarang kita banyak bersumpah. Tapi belum tahu ilmunya dulu Ustadz. Ternyata banyak sekali saya dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah. Bahkan ada sumpah yang ternyata buruk. Maka tadi tidak bukan di hadis 1390 dan 90a sudah dikatakan. Kalau kita sudah terlanjur bersumpah, isi sumpahnya buruk, kejahatan, kemaksiatan, jangan kamu laksanakan. Langgar sumpah itu, batalkan sumpah itu. Dengan sengaja dibatalkan. Dosa Anda kalau melaksanakan, justru dibatalkan, Anda dapat pahala. Tapi karena sudah terlanjur bersumpah, Anda bertobat dan membayar denda. Demikian. Beda tadi, kalau sumpah yang hak wajib Anda jalankan. Kalau Anda nggak jalankan, padahal mampu, Anda berdosa. Anda wajib bertobat dan membayar kafarah. Jadi ada sumpah yang wajib dijalankan, ditegakkan. Ada sumpah yang wajib ditinggalkan. Di antaranya tadi sumpah-sumpah yang isinya durhaka kepada Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Ibu Yayu. Dari penjelasan Ustaz, seorang Muslim sedapat mungkin tidak mudah untuk bersumpah.
Izin bertanya Ustadz, kalau begitu, kira-kira apa manfaat dengan sumpah menurut agama? Sudah dijelaskan tadi di depan, sumpah itu adalah kita menekankan sesuatu, menegaskan sesuatu, menguatkan sesuatu yang kita katakan kepada lawan bicara kita agar mereka yakin dengan apa yang saya ucapkan. Maka diawali dengan menyebut nama yang paling agung, nama yang paling mulia. Berarti di saat saya bersumpah sedang mengagungkan Allah. Maka jangan sembarangan bersumpah. Apa manfaatnya kita bersumpah? Karena kita sedang mengagungkan Allah. Berarti orang yang bersumpah dengan mengagungkan Allah, dia tidak sembarangan, kecuali memilih hal-hal tertentu. Maka ada sumpah yang diwajibkan. Orang mau bersaksi, wajib dia bersumpah. Demi Allah, saya akan bersaksi dengan cara yang jujur dan adil. Wajib bersumpah. Nah, sumpahnya itu untuk kebaikan. Maka sumpah ini nilainya sangat tinggi. Seseorang hendak diangkat menjadi pemimpin, pejabat, dan yang lainnya. Demi Allah, ketika saya telah menjabat, saya tidak akan khianat. Wajib bersumpah. Siapapun, tiap Rasulullah mengangkat khalifah, mengangkat petugas, pemimpin, untuk perang dan seterusnya, diambil sumpah mereka itu. Demi Allah, kamu seorang pemimpin, wajib untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan termasuk diantaranya, ketika seseorang bersumpah dalam hal suatu persidangan. Si terdakwa harus bersumpah, saksinya harus bersumpah, yang menuduh harus bersumpah, yang dituduh harus bersumpah. Maka sumpah itu nanti modelnya macam-macam, Ibu. Nanti kita bahas, ada sumpah berkaitan dengan nazar, ada sumpah yang namanya mubahalah, ada sumpah yang namanya li'an. Itu masing-masing sumpah itu fungsinya berbeda-beda. Dan sumpah-sumpah itu dijalankan. Kenapa? Untuk mengagungkan Allah. Agar orang tidak sembarangan bersumpah. Maka bayangkan di saat saya bersumpah itu, saya sedang mempertaruhkan nama Allah. Seakan-akan apa? Allah itu jadi taruhannya. Allah itu jadi jaminan kita. Makanya para sahabat kalau bersumpah dengan nama Allah, getar semuanya. Nggak berani macam-macam. Kalau sudah demi Allah, dah. Meskipun dia itu dusta. Karena sudah nyebut nama Allah. Yang dosa, yang dustanya. Demikianlah seyogianya seorang muslim. Jangan mudah bersumpah. Kecuali dia di atas kebenaran. Demikian. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, masih ada lagi Ustadz pertanyaan. Ini dari Ibu Yeti Suherman Wijaya. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Saya pernah memberi 1 unit kendaraan kepada seseorang yang saya amanahkan untuk usaha, tetapi dia tidak melaksanakan amanah saya. Berdosakah saya bila mobil tersebut saya ambil kembali? Syukron Ustadz. Dilihat keadaan. Di saat memberikan itu apa ikrarnya? Al-muslim ala syuruti. Muslim itu ikrarnya tergantung syarat di depan. Kalau syaratnya begini, saya berikan kendaraan saya untuk usaha. Nggak boleh untuk yang lain. Pakai untuk usaha Anda. Awalnya untuk usaha, ternyata lama-lama dia nggak usaha, bahkan enak dengan itu. Dia jalan kemana-mana dengan dia. Akhirnya apa? Dia tidak punya mata pencaharian. Akhirnya nebeng-nebeng lagi. Anda berhak menarik pemberiannya. Karena ada syarat di sana. Karena ada syarat di sana. Tapi kalau hadiah murni, hibah murni, saya hadiahkan mobil saya, silahkan Anda pakai untuk usaha. Hadiahkan, silahkan untuk usaha. Itu kan berarti silahkan untuk usaha. Kalau nggak usaha, ya nggak ada masalah. Maka apabila seperti itu, Anda tidak punya hak menarik kembali. Karena tersebut di dalam kitab Bulughul Maram, hadis nomor 956, 957, dan B-nya di situ disebutkan, seorang muslim tidak pantas menarik hadiah yang pernah diberikan, ditarik kembali. Seorang muslim yang memberikan hadiah kemudian ditarik kembali seperti anjing yang muntah lalu makan muntahannya. Yang boleh menarik hadiah itu cuma 1 di nomor 957-nya. Kecuali orang tua memberikan hadiah kepada anaknya.
hibah kepada anaknya, ditarik kembali, maka halal. Tapi selain itu, tidak boleh. Maka ibu lihat syaratnya apa? Kalau syaratnya adalah saya hadiahkan mobil ini untuk Anda, tapi untuk usaha, bukan untuk main-main. Ternyata nggak dipakai untuk usaha, tarik kembali karena syaratnya tidak terpenuhi. Maka apabila kita mau memberikan hadiah atau silakan dengan syarat. Tapi kalau secara umum saya hadiahkan untuk Anda, silakan. Mau untuk usaha silakan. Pokoknya silakan, ini untuk Anda. Berarti mutlak untuknya kita tidak boleh menarik kembali. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa ya Ustaz? Monggo Umu, silakan. Teman-teman, 2 pertanyaan lagi ya. Ini yang sudah ada di kolom chat dari Ibu Mirna Amin, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, izin tanya. Kalau seseorang mengucapkan kata-kata tanpa didahului dengan demi Allah, tapi ucapkan kata-katanya memutus silaturahim, apakah itu termasuk sumpah juga? Misalnya dengan nada marah berkata, si fulan bukan saudaraku, saya tidak mau ketemu lagi dengan si fulan. Kata-kata itu adalah kata-kata yang melampaui batas. Hendaklah seorang muslim jangan berkata demikian. Karena muslim yang baik cirinya tidak demikian. Di surat Al-Mu'minun, surat 23, ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Orang-orang yang beriman, yang benar imannya, yang baik imannya adalah orang yang meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Saya nggak akan lagi silaturahim dengan kamu. Putus hubungan keluarga kita. Nggak ada kata-kata demi Allah, dia tidak bersumpah. Maka dia tidak berdosa karena dia tidak bersumpah. Apabila ternyata ucapannya dilanggar. Tapi kalau dia katakan, saya nggak mau lagi punya saudara seperti kamu. Putus hubungan kita sekarang ini. Nggak ada silaturahim antar keluarga. Kata-kata itu kata-kata khianat. Meskipun tidak ada dusta. Maka kata-kata itu melampaui batas. Wajib Anda batalkan dan tetap silaturahim. Tapi karena tidak ada kata-kata sumpah, qasam demi Allah, maka tidak ada denda. Anda cukup bertobat, ya Allah, mulutku telah melampaui batas. Karena kadang-kadang manusia suka begitu. Kapan biasanya? Dalam keadaan marah. Kalau dia marah luar biasa, maka kata-kata kotor keluar. Makanya Rasulullah katakan, orang yang terbaik di antara umatku yang kelak akan dijauhkan dari adab di antaranya adalah dia marah, tapi mampu mengendalikan marahnya. Sehingga apa? Kata-kata yang terucap nggak sampai kayak gitu. Allah jauhkan dari azab. Mau nggak kira-kira Ibu? Coba Ibu buka 1534. Bulughul Maram 1534. Dari Anas bin Malik. (534) ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa dijauhkan marahnya, niscaya Allah jauhkan daripadanya akan azabnya. Man kaffa ghadabahu kafallahu anhu adzabahu. Mari jauhkan kita marah. Karena ketika marah itulah kata-katanya kotor, kata-katanya penuh dengan hinaan, kata-katanya nggak baik, memutus silaturahim. Maka itu tidak baik. Itu kata-kata sia-sia. Jauhkan dari kata-kata itu. Siapa yang mampu menjauhkan itu, maka dijauhkan dari azab Allah di yaumil akhir. Demikian, wallah. Tapi karena tadi tidak ada sumpah, berarti tidak ada kafarah. Hanya perkataan itu dosa. Karena Allah tidak suka orang yang memutus silaturahim. Kan orang yang memutus silaturahim, la yadkhulul jannata man kana qati'an. Tidak masuk surga orang yang suka memutus, yakni qati'ur rahim, memutus silaturahim. Wallah alam. Satu penanya lagi, Umu. Iya Ustaz, satu pertanyaan lagi dari Ibu Neni Selamat. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, saya ingin meyakini jawaban Ustadz tadi. Apabila seseorang dicecar atau ditekan dan disudutkan untuk menjawab yang sebenarnya, tapi karena ketakutan, seseorang itu terpaksa mengucapkan demi Allah, padahal dia jadi terpaksa berbohong, Ustadz. Terima kasih. Seandainya orang ini dalam tekanan,
ditekan. Padahal dia tidak melakukan. Atau dia tidak meyakini perbuatan orang itu salah. Tapi ditekan supaya mengatakan dia salah. Akhirnya dia disuruh bersumpah. Lalu bersumpah demi Allah dia salah. Andai kata memang ini betul-betul tekanan dari orang, ancaman dari orang, berarti orang ini karena lemah kondisinya, maka orang ini berdusta demi menyelamatkan dirinya. Kalau tidak dia celaka, keluarganya bahkan dalam ancaman. Maka yang seperti ini termasuk kategori orang yang ditekan, yang diancam, yang dipaksa. Maka insya Allah paksaan itu tidak dosa bagi dia. Yang memaksanya berdosa. Tapi seandainya dia kuat imannya, katakan tidak. Demi Allah, dia nggak salah. Kamu harus katakan, demi Allah dia salah. Demi Allah dia nggak salah. Saya tahu persis dia nggak salah. Tapi resikonya kita yang dihukum, kita yang disakiti. Nggak ada masalah kalau kita kuat imannya. Mungkin Ibu mendengar bagaimana kisahnya Buya Hamka dulu. Kayak apa Bung Karno menjebloskan di penjara. Pramudia Anantatur, budayawan ketika itu menuduh Bung Karno itu makar. Muhammad Yamin kayak apa menuduh Bung Karno makar. Subhanallah, Buya Hamka dihukum hampir 3 tahun, 2,5 tahun lebih. Apa kata Buya Hamka? Nggak salah apa-apa. Alhamdulillah kami bersyukur. Dengan saya ditahan hampir. Nggak ada suaranya Pak Ustadz. Pak Ustadz ke-mute. Apakah kemudian Buya Hamka dendam? Tidak. Subhanallah, tidak dendam sama sekali. Dimaafkannya Soekarno. Bahkan siapa yang menyolatkan Soekarno ditetap? Buya Hamka. Memaafkannya. Subhanallah. Bahkan anaknya Pramudia Anantatur yang begitu benci kepada Buya Hamka. Ketika itu seorang wanita disekolahkan kepada Buya Hamka yang diajarkan ilmu agama. Sampai sekarang beliau bersaksi, kalau bukan melalui Buya Hamka, aku tidak tahu Islam. Padahal dulunya musuh. Memaafkan itu lebih baik. Jadi memang terkadang jujur itu merugikan kita. Tapi siapa yang tetap di atas kejujuran, persaksian yang hak karena Allah, maka insya Allah, meskipun dia dihina manusia, nggak usah khawatir, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Nabi Yusuf? Subhanallah, lebih dari 10 tahun dihukum. Apakah salah? Enggak, tapi kejujurannya dia tetap jujur. Kan diancam oleh istrinya Al-Aziz, harus ngaku. Kalau nggak ngaku, aku penjarakan. Lebih baik aku dipenjara daripada aku mengakui bahwa aku yang bersalah. Karena aku tidak bersalah. Maka sebenarnya, kalau kita kuat imannya, kulil haq walau kana murran. Katakan yang hak meskipun kadang pahit bagi kita, kadang susah bagi kita. Tapi kalau ada ancaman yang lebih berat, khawatir kita nggak kuat, mantalah akidah kita rusak, belum lagi ancaman keluarga, maka kita berdusta. Dusta yang dipaksa, semoga Allah memaafkan. Wallahu a'lam. Demikian, saudaraku seiman, sudah lebih dari jam 10:30 saya bersiap-siap untuk sholat Jumat. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah senantiasa melimpahkan, meridhoi segala amal ibadah kita, melimpahkan hidayahnya untuk kita, dan semoga kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Demikian saudaraku seiman, insya Allah kita masih melanjutkan bab ke-62 tentang larangan banyak bersumpah dengan sumpah-sumpah yang lain tadi yang belum kita selesaikan. Semoga Allah senantiasa meridhoi kita. Demikian saudaraku seiman, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Susilo atas ilmunya. Umahan. Baik.